Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita tentang fikih Ramadan. Ada pertemuan semalam sudah kita bahas tentang di antaranya adalah sahur ya. Kemudian setelah bersahur kita menjalankan ibadah puasa. Yang perlu saya ingatkan ketika kita berpuasa hendaknya bukan hanya menahan lapar dan dahaga ya, dan syahwat, tetapi juga hendaknya kita menjaga akhlak kita, menjaga pandangan kita, menjaga pendengaran kita, sebagaimana perkataan Jabir bin Abdullah, fa idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuk. Jika kau berpuasa maka hendaknya matamu juga berpuasa, telingamu juga berpuasa, dan lisanmu juga berpuasa. Ini diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza kana yaumu siyami ahadikum fala yarfuth wa la yafsuq wa la yaskhab. Wa in sabbaka wa in sabbaha ahadun falyakul aw qatalahu falyakul inni mar'un sha'im." Jika salah seorang sedang berpuasa, maka hendaknya janganlah dia berkata-kata rafas, itu berkata-kata kotor, kemudian jangan melakukan kefasikan, dan jangan teriak-teriak, wala yaskhab, jangan teriak-teriak. Jadi Nabi menyuruh sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang kalau berpuasa beradab. Wa in sabbahu ahadun, kalau ada seorang memakinya, au qatalahu, atau ngajak berantem, falyakul inni mar'un sha'im, katakan saya sedang puasa. Karena ketika kita berpuasa, sungguhnya argo pahala berjalan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka ini kondisi yang sangat mulia. Ibarat orang kalau haji atau umrah, dia melakukan ihram. Begitu dia melakukan ihram, dia berkata labbaik Allahumma umrah atau labbaik Allahumma hajjan. Selama dalam kondisi berihram, pahala terus mengalir. Demikian juga seorang ketika berpuasa, maka pahala terus mengalir. Bahkan jika dia istirahat dalam puasanya, jika dia tidur dalam puasanya, dia juga dapat pahala. Karena kondisi dia sedang beribadah. Adapun hadis mengatakan tidurnya orang berpuasa berpahala, memang hadis itu tidak sahih, tetapi maknanya benar. Bukan berarti orang yang berpuasa disuruh tidur melulu, tidak. Tapi kalau dia sedang berpuasa, dia istirahat karena letih, dia tetap dapat pahala. Kenapa? Karena argo pahala berjalan kondisi dia sedang berpuasa. Nah, kondisi yang mulia ini harus dijaga. Justru tujuan berpuasa adalah meraih ketakwaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kutiba alaikumus syamu kama kutiba alladziina min qablikum la'allakum tattaqun." Diwajibkan kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi puasa adalah sarana untuk meraih ketakwaan. Nah, percuma jika seorang berpuasa, kemudian ketakwaan tidak dia lakukan, tidak dia raih. Maka puasa yang gagal seperti itu. Puasa yang gagal. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zur wal amal wal jahla wal amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'ama wa syarabahu." Siapa yang ketika berpuasa tidak meninggalkan dusta, ya, tidak meninggalkan kejahilan, maka Allah tidak butuh dengan lapar dan dahaganya. Ketika seorang berpuasa tujuannya tidak didapatkan, maka sarana tadi tidak ada fungsinya. Sarana tidak ada fungsinya. Maka waspada. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atash." Betapa banyak orang berpuasa, dia tidak meraih dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar wa ta'ab. Dan betapa banyak orang yang salat malam
dia tidak meraih dari salat malamnya kecuali hanyalah begadang dan keletihan. Makanya ini poin yang lebih penting daripada sekedar menjaga menahan lapar dan dahaga. Kita ini disuruh menahan lapar dan dahaga agar kita mudah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita melatih diri meninggalkan perkara yang halal? Makan, minum halal, berhubungan dengan istri halal. Tapi kita latih diri kita untuk meninggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang halal bisa kita tinggalkan, apalagi yang haram. Maka jangan sampai seorang berpuasa dia menahan lapar, menahan dahaga, tapi matanya liar, telinganya liar, lisannya liar, melakukan maksiat ketika sedang berpuasa, maka puasanya tidak ada nilainya. Puasanya tidak ada nilainya. Saking pentingnya hal ini sampai para ulama berselisih tentang seorang yang berpuasa kemudian dia bermaksiat. Apakah puasanya sah atau tidak? Ibnu Hazm Al-Andalusi rahimahullah taala mengatakan puasanya batal. Tidak sah orang yang berpuasa kemudian bermaksiat. Tetapi jumhur ulama mengatakan tidak, puasanya tetap sah, hanya pahalanya tidak ada. Paling tidak pahalanya roaming, kena roaming berkurang atau pahalanya tidak ada. Maka ini poin yang saya perlu ingatkan diri saya sendiri dan juga para hadirin hadirat, terutama kita hidup di tahun 2022 di mana banyak sekali maksiat yang bisa kita lihat lewat medsos, lewat HP kita dan sarana-sarana informasi yang lainnya. Maka seorang berpuasa dengan waspada. Jaga pandangannya, jaga pendengarannya, jaga lisannya, jaga hati, ya. Jangan melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat. Tadi kata Nabi, wala yaskhab, jangan teriak-teriak ketika sedang berpuasa. Bahkan kalau ada yang memancing untuk bertengkar, wa insabahu ahadun, jika ada seorang memakinya, au qatalahu, ngajak berantem, falyakul ini ra'un shaim, katakan saya sedang berpuasa. Sebenarnya Allah mengatakan kita ambil zahir hadis ini, yaitu kita ucapkan sama dia, mohon maaf saya sedang berpuasa, agar dia menghargai kondisi saya yang dalam kondisi mulia sedang berpuasa. Terutama ini kalau puasa sunnah kita harus kasih tahu, kalau puasa Ramadan sama-sama tahu. Ya. Puasa sunnah terutama saya sedang berpuasa. Ya. Tolong hargai saya ingin menjaga kondisi saya yang mulia. Jangan bilang nanti malam saya lagi habis buka, kita ketemu di belakang warung ya. Makan bareng. Maksudnya kita sudah tidak usah emosi. Makanya hati-hati di dunia maya bertengkar maki-maki sedang puasa bulan Ramadan. Khawatir kemudian puasa kita tidak ada nilainya. Kita menyangka di akhir bulan Ramadan kita meraih ampunan Allah, ternyata hanya meraih cacian dan makian gara-gara kita tidak bisa menahan emosi di dunia maya. Maka ini perlu diperhatikan. Kemudian ketika berpuasa, hindari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Ada beberapa perkara yang membatalkan puasa. Pertama adalah makan, kedua minum, ketiga jima, keempat adalah haid, kelima adalah muntah dengan sengaja, keenam adalah murtad. 6 perkara membatalkan puasa. Makan satu, yang pertama makan, yang kedua minum, yang ketiga jima. Kalau kita tambah lagi, yang jima, yang keempat adalah onani, istimna, yang kelima adalah haid dan nifas, yang keenam adalah muntah dengan sengaja, yang ketujuh adalah murtad. Baik, inilah pembatal-pembatal puasa yang harus dijauhi. Ya. Sebagaimana tadi kita menjauhi pembatal pahala puasa dengan bermaksiat, kita juga harus menjauhi pembatal puasa. Yang pertama dan kedua adalah makan dan minum. Ya. Yang kemudian yang ketiga adalah jima, yang Allah sudah singgung dalam Al-Quran. Kata Allah, fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Dan sekarang di malam hari silakan gauli istri-istri kalian. Wabtagu ma kataballahu lakum, cari rezeki dengan menggauli istri kalian. Ingin punya anak ya. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah kalian hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minum sampai terbit fajar. Jadi ketika malam hari dibolehkan berhubungan, makan dan minum, menunjukkan di siang hari tidak boleh. Summa atimus siyama ilal lail, kemudian berpuasalah sampai malam, berarti 3 perkara ini membatalkan puasa. Siapa yang makan dengan sengaja, siapa yang minum dengan sengaja, siapa yang berhubungan dengan sengaja, maka puasanya batal. Apa yang dimaksud dengan makan dan minum? Makan dan minum adalah
memasukkan sesuatu ya lewat mulut misalnya ke dalam lambung, kemudian dinikmati dan itu menjadi sumber energi bagi dia ya. Itulah secara sederhana maknanya makan. Makan suatu kemudian masuk ke dalam lambung, kemudian terurai menjadi energi bagi kita ya. Dari perkara ini maka para ulama membahas tentang perkara-perkara yang lain yang dikatakan ini termasuk makan dan minum atau tidak ya. Contohnya seorang lagi bicara tahu-tahu ada lalat masuk ke dalam mulutnya misalnya. Makan atau minum atau tidak misalnya. Atau seorang makan batu dengan sengaja, makan minum atau tidak, ada khilaf, ada yang mengatakan itu bukan makan dan minum. Misalnya kuda lumping makan beling itu batal atau tidak ya. Dan ini penting sampai ada sebagian mazhab Hanafi, dan saya tulis dalam buku saya. Sebagian mazhab Hanafi dan ini tidak ditemukan kecuali dalam mazhab Hanafi ya. Saya ada buku tapi belum dicetak, judulnya Fikih Puasa ya. Jadi bagaimana kalau orang masukkan batu sengaja, kemudian batunya dikeluarin lagi, batal atau tidak? Siapa juga yang main kayak gitu ya. Tetapi ini dibahas oleh para fuqaha. Kalau ada suatu benda yang bukan makanan dimasukkan seperti batu, kerikil, besi masuk ke dalam tubuhnya, kemudian dicabut, maka ada dua pendapat. Ada pendapat Hanafiyah mengatakan kalau batu itu meskipun bukan makanan tetapi menetap dalam perutnya, dalam lambungnya maka batal karena tetap dikatakan makan batu ya, meskipun batu itu bukan makanan. Sebagian ulama mengatakan jika dicabut lagi, keluar lagi, la yastaqir, dia tidak menetap dalam lambungnya, maka itu bukan makanan. Berarti tidak membatalkan. Buat apa kita bahas ini? Penting ketika dibahas oleh para ulama tentang hukum memasukkan alat ke dalam endoskopi atau apa itu, dalam perut yang terbuat dari besi dikeluarkan lagi. Batal puasa atau tidak? Dibangun di atas permasalahan ini. Kalau besinya dikeluarin lagi enggak batal, tapi kalau dimakan besinya batal. Ini contoh bahwasanya terkadang ada masalah fikih klasik yang dibangun di atasnya permasalahan fikih kontemporer. Kemudian juga permasalahan seperti vaksin, suntik, ya, impus dan yang semisalnya membatalkan puasa atau tidak. Contoh impus, para ulama khilaf dia membatalkan puasa atau tidak. Kenapa khilaf? Karena masuknya impus bukan dari saluran makan, bukan dari mulut, bukan dari hidung, tapi maksudnya dari urat nadi misalnya. Tetapi fungsi impus tersebut mengambil fungsi makanan, yaitu menjadikan seorang kuat karena impus tersebut memberikan asupan gizi ke dalam tubuh. Nah, ini menjadikan ulama khilaf membatalkan atau tidak. Ditinjau dari fungsinya, impus itu fungsinya seperti makan dan minum, tapi ditinjau dari saluran masuknya, bukan dari mulut dan hidung. Wallah alam, yang lebih hati-hati ini membatalkan puasa. Dan kalau orang diimpus biasanya sakit, mending buka puasa ya. Tapi secara ditinjau impus membatalkan atau tidak, maka khilaf di kalangan para ulama karena tadi permasalahan tadi. Ditinjau dari fungsinya seperti fungsi makanan, tapi masuknya bukan dari hidung dan mulut. Kecuali impusnya lewat hidung batal jelas. Impusnya lewat mulut batal. Lebih ringan daripada ini masalah suntik. Suntik misalnya suntik vitamin C, misalnya suntik vaksin, ya. Kalau suntiknya lewat mulut ya batal ya. Tapi kalau suntiknya lewat tangan, lewat arteri atau vena, ini permasalahan. Wallahu alam bisawab, yang lebih kuat jika suntikan tersebut bukan suntikan asupan gizi seperti misalnya suntik vaksin tapi hanya sekedar untuk pengobatan, maka tidak membatalkan apa? Puasa, tidak membatalkan puasa. Dan banyak masalah-masalah kedokteran dibangun dalam masalah ini. Contoh lagi misalnya masalah bakhah atau alat untuk orang asma, apa namanya itu? Yang disemprot. Apa namanya? Ventolin. Bukan ventilator ya, bukan. Ventolin ya. Ventolin itu batal atau tidak? Ini khilaf juga di kalangan para ulama. Yang lebih kuat bahwasanya tidak membatalkan. Kenapa tidak membatalkan? Karena semprotan tersebut, Ventolin itu isinya adalah oksigen ditambah dengan obat-obatan, dan sekali semprotan cuma sekian mili, sangat kecil ya. Dan obat-obatan tersebut tidak dimaksudkan untuk dimasukkan ke dalam lambung, tapi hanya mencapai paru
paru-paru ya. Sehingga dari sini para ulama mengatakan bahwa pendapat yang lebih kuat semprotan tersebut tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena meskipun masuk lewat saluran makan yaitu mulut, tetapi tidak sampai ke lambung karena makanya makanan sampai ke mana? Ke lambung. Yang kedua, dia sangat kecil dan tidak dianggap. Itu pun belum tentu sampai ke lambung, sampai ke paru-paru ya, sudah selesai dan itu pun sangat kecil. Dan sangat yang kecil tersebut karena tujuannya bukan untuk makanan maka tidak membatalkan puasa. Dalilnya apa? Dalilnya adalah kita ketika berpuasa kita boleh berkumur-kumur. Kita boleh berkumur-kumur. Bukankah kalau kita berpuasa kita wudu berkumur-kumur atau tidak? Berkumur-kumur. Ketika kita berpuasa dan kita berwudu, kita berkumur-kumur, pasti ada sisa air dalam mulut kita. Pasti ada. Kalau kita berkumur-kumur misalnya, kumur-kumur dengan air 10 mili, pasti yang keluar kita buang masih 9. 1 milinya kemana? Tersisa di mulut. Pasti ada tersisa meskipun 0,01 mili. Ya. Antum berkumur-kumur, misalnya mulut kering, antum kumur. Antum mengeluarkan lagi, pasti berkurang air tersebut, ya kan? Misalnya antum kumur-kumur dengan 10 mili, antum mengeluarkan lagi, buang, pasti mungkin tinggal 9,5. Nah, 0,5 milinya kemana? Ya, ada di sekitar mulut kita dan pasti akan ketelan suatu saat. Namun, ditelannya sisa air dari kumur-kumur tersebut tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena tidak dimaksudkan untuk makan dan minum. Demikian juga contohnya kita berpuasa, kita boleh bersiwak. Para ulama sepakat orang berpuasa boleh bersiwak sebelum zuhur. Adapun setelah zuhur mereka khilaf makruh atau tidak, tapi hukumnya boleh. Ada hadis dhaif yang menunjukkan setelah zuhur tidak boleh bersiwak, tapi itu hukumnya makruh. Tetapi mereka sepakat bersiwak tidak membatalkan puasa. Padahal kita tahu kalau kita siwak pasti ada rasanya. Pasti ada rasanya. Ya, kita bersiwak pasti ada rasa mentolnya, rasa minnya. Namun rasa tersebut kita rasakan tidak membatalkan puasa karena tujuannya bukan untuk apa? Makan dan minum. Dari ini para ulama berpendapat kalau seorang menggunakan ventolen atau inhaler tadi jika masuk tidak membatalkan puasa karena kadarnya sangat kecil, tidak dianggap dan tidak dimaksudkan untuk makan dan minum. Wallahu taala alam bisawab. Tapi intinya jangan sengaja makan, jangan sengaja minum. Kalau lupa tidak jadi masalah. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ya. Seorang lagi puasa kemudian dia makan ya. Makan pecel Madiun misalnya, itu minum. Kemudian setelah puasa ya, itu rezeki namanya. Man akala ya, man shama fa akala wa syariba fa nasiya fa akala wa syariba ya, falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Dalam riwayat rizqun saqahu Allah lahu. Barang siapa yang puasa kemudian dia lupa, kemudian dia makan atau dia minum, maka hendaknya dia sempurnakan puasanya. Karena itu Allah yang telah kasih makan sama dia. Dalam sebagian riwayat itu rizki yang Allah berikan kepada dia. Kalau kita bicara puasa Ramadan, kemungkinan lupa agak sulit ya. Dan kalau kita baru mau minum sudah lagi puasa kok minum. Tapi kalau puasa Senin Kemis, kemungkinan lupa sangat besar. Dan kalau kita makan pun nggak ada yang tegur. Ya, karena orang memang asalnya tidak berpuasa ya. Asalnya tidak berpuasa ya. Saya pernah mau isi pengajian, kemudian ada seorang panitia yang bawa, kemudian karena kepagian, Ustaz kita mampir di restoran. Ya. Berrestoran, ada restoran, bukan restoran, kios-kios kecil. Kemudian Ustaz makan apa terserah. Bu ada nasi goreng bu, belum siap. Mie ayamnya belum siap. Terus yang siap apa? Teh aja, ya udah. Pesan teh 2. Kemudian saya minum, dia juga minum. Ternyata dia puasa, dia lupa. Setelah minum selesai, ya Allah Ustaz, saya puasa. Masya Allah. Tapi sudah selesai 1 gelas teh. Berarti rezekinya cuma teh, bukan nasi goreng dan mie ayam. Kalau tadi ada mie ayam, dia makan mie ayam juga. Jadi kalau makan dan minum puasa, makan dan minum dalam kondisi lupa, maka tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan puasa. Tapi lupa itu susah ya, tidak gampang ya. Kata orang seadanya lupa bisa dibeli, kita beli. Biar. Ada lupa kadang bermanfaat, kadang membahayakan. Taib. Jadi itu makan dan minum harus dijauhi. Kemudian yang membatalkan puasa selain makan dan minum adalah jima.
Ini seperti sering kita sampaikan, jima definisinya adalah maghibil hasyafah fi farjil mar'ah, yaitu tenggelamnya kepala zakar dari seorang laki ke dalam kemaluan wanita, itu namanya jima. Kita tahu zakar lelaki ada bagian kepalanya yang itu adalah tempat disunatnya, bagian kulit yang dipotong di daerah kepala zakar. Nah, kalau kepala zakar itu bukan zakar seluruhnya, tapi kepalanya kalau masuk dalam kemaluan wanita tenggelam seluruhnya, kepalanya bukan zakarnya, kepalanya aja. Saya nggak mau ulang-ulang. Mudah-mudahan antum paham. Masanya yang di bawah 17 tahun lebih khusyuk mendengarnya. Maka telah terjadi jima. Dalilnya Rasulullah SAW bersabda, "Idza taqal khitanani." Jika bertemu dua tempat khitan lelaki adalah di kulit di bagian kepala zakar yang dipotong, situlah batasannya. Adapun tempat khitan wanita di bagian dekat klitoris, jika sudah bertemu, yaitu bagaimana pertemuannya dengan tenggelamnya kepala zakar. Kalau sudah tenggelam kepala zakar, maka telah terjadi jima. Meskipun tidak ejakulasi, meskipun tidak klimaks. Nah, ini membatalkan puasa. Adapun jika seorang misalnya bercumbu dengan istrinya, tapi tidak sampai kepala zakarnya seluruhnya masuk dalam kemaluannya, hanya sepertiganya, seperduanya, seperempatnya, maka belum dikatakan terjadi jima. Seandainya terjadi ejakulasi tanpa jima, maka dia berdosa dan puasanya batal, tapi tidak wajib kafarah. Karena wajib kafarah itu kalau terjadi jima, meskipun tidak keluar air mani. Ya. Dalilnya ada seorang datang kepada Nabi SAW, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, halaktu, ya Rasulullah aku binasa." Dalam sebagian riwayat, ihtaraktu, ya Rasulullah aku terbakar. Kata Rasulullah SAW, "Wa ma ahlakak, apa yang buat kau binasa?" Kata lelaki ini, "Waqa'tu fi imra'ati fi nahari Ramadan." Aku menggauli istriku di siang hari bulan Ramadan. Apa yang harus aku lakukan? Dia merasa berdosa. Kata Rasulullah SAW, "Hal tu'ti raqabah, apakah kau bisa memerdekakan budak?" Kata dia, "Tidak bisa ya Rasulullah." "Hal tastati'u an tu'ti raqabah, kau bisa memerdekakan budak?" Kata dia, "Enggak bisa." "Wa hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain, apakah kau mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut?" Ini kafarah. Kata dia, "Tidak bisa ya. Baru 1 bulan saja melanggar, apalagi 2 bulan berturut-turut." 2 bulan berturut-turut tidak boleh. Kalau ada batal tengah-tengah, harus diulang lagi hitungannya dari awal. Berat. Kecuali batalnya tersebut karena uzur syar'i, seperti sakit, safar, atau pas kebetulan bertemuan dengan Idul Fitri, Idul Adha, ya maka boleh diselain. Tapi kalau tidak ada uzur syar'i kemudian tidak berurutan, maka hitung lagi dari awal. Sudah puasa 40 hari, tahu-tahu 1 hari bolong tanpa uzur, ulangi lagi dari awal. Berat atau tidak? Berat ya. Maka dia mengatakan, "La, saya tidak mampu." Kata Rasulullah SAW, "Fa hal tastati' an tut'ima 60 miskinan?" Apa kau mampu untuk memberi makan kepada 60 fakir miskin? Kata dia, "La, saya tidak mampu." Akhirnya Rasulullah SAW bingung, tidak bisa memberi fatwa lagi karena cuma 3 kalau kafarah itu. Memerdekakan budak, atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 fakir miskin. Ini orang budak enggak punya, enggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, kemudian tidak bisa memberi makan kepada 60 fakir miskin. Sampai akhirnya ada yang beri sesuatu kepada Nabi SAW, keranjang korma, 2 keranjang korma, maka Rasulullah SAW berikan kepada orang tersebut. At'im ahlak, karena kata Rasulullah, bersedekahlah dengan ini. Kata dia, "Ya Rasulullah, tidak ada keluarga paling miskin di kota Madinah seperti keluargaku." Kata Rasulullah SAW, "Gitu, kasih makan buat keluargamu." Maka orang ini pun senang. Jadi datang ketakutan, pulang bawa korma. Jangan coba-coba tapi antum ya. Jadi intinya ini dalil bahwasanya orang yang melakukan jima, maka dia selain berdosa, puasanya batal dan dia harus bayar kafarah. Kafarah urutan. Memerdekakan budak, zaman sekarang memerdekakan budak sudah tidak ada, tinggal 2 urutan. Berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau kalau tidak mampu maka memberi makan kepada 60 fakir miskin. Seorang tidak boleh beranjak kepada pilihan ketiga.
sementara dia mampu untuk melakukan pilihan kedua. Jika dia kuat, mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, enggak boleh dia pindah pada pilihan ketiga. Jika dia tidak mampu, baru dia pindah pada pilihan ketiga. Inilah jima. Kalau terjadi jima, saya ulangi lagi, meskipun tidak mengeluarkan air mani, maka tetap batal puasanya dan harus bayar kafarah. Ya. Adapun hanya mencumbu, tidak sampai terjadi ejakulasi, maka hanya keluar misalnya air madhi ketika syahwat, tidak sampai keluar air mani, maka tidak membatalkan puasa, ya. Berikutnya pembatal puasa adalah istimna. Istimna adalah keluarnya air mani dengan sengaja. Apakah dengan cara yang halal ataupun dengan cara yang haram, ya. Dengan cara yang halal misalnya istrinya yang mengistimnanya, istrinya yang mengonanikannya, ya. Dengan cara yang haram dia onani sendiri. Maka ketika dia berpuasa dia melakukan onani, keluar air maninya, maka puasanya batal. Namun tidak bayar kafarah. Karena onani bukan jima. Ini pendapat mayoritas ulama. Dalilnya kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, kata Nabi SAW, kullu amalin bini Adam lahu illa siyam, ya, fa innahu li. Sungguhnya seluruh amal anak Adam adalah untuk dia, adapun puasa adalah untukku. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Sungguh dia telah meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, meninggalkan syahwatnya karena aku. Dan tidak ada yang meragukan bahwasanya orang yang melakukan onani berarti dia melampiaskan syahwatnya. Dia bukan meninggalkan syahwatnya, tapi dia melampiaskan apa? Syahwatnya, dan berarti puasanya batal namun tidak bayar kafarah. Oleh karena saya sampaikan kepada ikhwan dan akhwat yang sudah berumah tangga, ketika berpuasa kita tahu diri kita, kalau kita tidak kuasa untuk menahan syahwat maka tidak usah mencembui istri ketika di bulan Ramadan. Memang benar mencembui istri boleh, bahkan Ibnu Hazm mengatakan sunnah ketika sedang puasa, karena Aisyah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni wa yubashiruni wa huwa shaim wa kana amlakakum li irbih. Adalah Rasulullah SAW menciumku dan mencembuiku padahal dia sedang berpuasa. Namun Nabi adalah orang yang paling bisa menahan syahwatnya. Berarti mencium istri, mencembui istri boleh meskipun sedang berpuasa, dan itu di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia terhadap istrinya. Meskipun beliau sedang beribadah, beliau tetap bisa mesra. Dan ini akhlak yang luar biasa. Seperti dalam hadis Sunan Abi Daud, Rasulullah SAW kalau ingin pergi ke masjid, beliau mencium dulu Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi mau ibadah tetap mesra. Demikian dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW baca Al-Quran sementara Aisyah haid, tetapi Rasulullah SAW di pangkuan atau kepalanya di pahanya Aisyah. Artinya bisa beribadah tapi dengan tetap kasih sayang kepada istri. Di antaranya berpuasa tapi mencium dan mencembui istri. Makanya bapak-bapak tidak usah soalin, ya. Kalau baca Quran istrinya dekat-dekat, lagi konsen sana. Santai aja. Jadi orang yang bisa menahan syahwatnya tidak mengapa dia mencium dan mencembui istrinya. Tapi yang tidak bisa jangan. Tidak bisa jangan, karena kalau sudah tergerak syahwatnya terkadang dia tidak bisa mengontrol dirinya. Makanya dikatakan lelaki itu kalau sudah tergerak syahwatnya maka sepertiga akalnya sudah hilang, ya. Bahkan yang benar hilang seluruh akalnya. Makanya jangan kalau sudah berpuasa jangan coba-coba. Kecuali orang yang bisa mengontrol dirinya tidak jadi masalahnya. Taib, itu pembatal puasa yang keempat. Kita sudah makan, minum, jima dan onani. Yang berikutnya adalah haid dan nifas. Seorang wanita kalau haid atau nifas, meskipun 1 menit sebelum terbenam matahari maka puasanya batal. Ustaz, rugi dong saya puasa dari pagi sampai maghrib, mau azan 1 menit kemudian keluar darah, saya haid, ya, misalnya. Kita bilang tidak ada yang rugi. Cuma aturan syariatnya puasamu batal, kau harus mengqadha. Tetapi apa yang kau lakukan dari pagi sampai sebelum maghrib bukan berarti tidak ada pahalanya, tetap ada pahalanya karena kau telah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi syariatnya kau harus mengqadha puasamu, ya. Karena sebagian wanita mungkin jengkel, waduh 1 menit lagi sudah azan.
haid ya. Enggak, pahala tetap berjalan, pahala tetap berlaku. Tetapi harus diqadha. Nifas pun demikian, jika seorang nifas maka puasanya batal. Misalnya melahirkan kemudian nifas maka puasanya batal ya. Kemudian muntah dengan sengaja ya. Man dara'ahul qai, barang siapa yang tidak sengaja kemudian muntah maka lanjutkan puasanya. Wa man istaqa, barang siapa yang sengaja untuk memuntahkan maka batal puasanya. Kalau seorang sakit kemudian termuntahkan tidak batal. Tapi kalau dia sengaja ngorek-ngorek ini atau sengaja mencium sesuatu agar bisa muntah, maka puasanya batal. Yang terakhir batal puasa adalah murtad. Seorang keluar dari Islam maka puasanya batal. Baik, maka seorang ketika beribadah puasa jaga diri dari pembatal puasa dan jaga diri dari pembatal pahala puasa. Pembatal pahala puasa adalah tadi maksiat. Di antaranya berdusta, di antaranya ghibah, di antaranya namimah. Ikut-ikutan nonton acara ghibah, hati-hati. Ghibah itu bisa membatalkan pahala puasa. Di antaranya ikut-ikut serta nonton acara ghibah, apalagi ikut share berita ghibah. Saya pernah ngisi di suatu stasiun televisi swasta di Jakarta, di kantornya gitu. Akhirnya saya bicara tentang hal ini, bahwasanya orang yang dusta ketika puasa pahalanya gugur semuanya. Sama orang ghibah di bulan Ramadan pahala puasanya gugur. Akhirnya ada salah satu petugas televisi itu bertanya, "Ustaz, mohon maaf Ustaz, kita di bulan Ramadan ini disuruh atasan untuk menyebarkan berita-berita palsu, berita dusta karena urusan politik. Jadi kami disuruh, kita tahu ini berita enggak benar, tapi kita harus sebarin Ustaz. Yang berdosa kita atau atasan?" Yang mungkin bertanya gini, yang berdosa atasan saja atau kita juga? Ya. Saya bilang semuanya. Artinya apa? Hati-hati di bulan Ramadan, tetap aja hoax tetap apa? Berjalan ya. Apalagi kalau sudah musim politik selesai ya. Kita ikut-ikutan maki-makian, ikut memberikan gelar-gelaran ya. Sehingga puasa kita enggak ada nilainya sama sekali. Maka waspada, jangan mudah terpancing, jangan mudah men-share berita. Udah, kalau berita enggak ada manfaat lewat aja ya. Jangan mudah melihat aurat wanita yang terbuka. Jangan beralasan ingin dengar nonton berita akhirnya kita melihat cewek cantik yang pembawa acaranya ya. Udahlah, kita bulan Ramadan kita enggak tahu masih bisa dapat Ramadan berikutnya atau tidak, bisa sampai selesai atau tidak. Maka fokus beribadah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kalau kita serius, mudah-mudahan dengan sebab puasa tersebut Allah mengampuni dosa-dosa kita. Baik. Kemudian adab berikutnya, ada hal-hal yang disangka membatalkan puasa ternyata tidak. Ya, perlu mungkin diketahui. Yang disangka membatalkan puasa ternyata tidak. Contohnya misalnya nyicipi makanan. Nyicipi makanan tidak mengapa, yang penting dibuang lagi ya. Kemudian misalnya mimpi junub, ini juga tidak membatalkan puasa karena keluar tanpa kehendak kita. Kemudian di antaranya adalah berendam, karena kepanasan berendam ini juga tidak membatalkan puasa. Kemudian di antaranya menelan air liur juga tidak membatalkan puasa ya. Ya. Jadi jangan ada yang puasa buang-buang terus. Enggak. Tidak mengapa karena air itu dari lambung dan kembali lagi ke lambung. Kecuali air liurnya sudah keluar sini, balikin lagi ya itu baru batal. Dan keluar sini itu berarti tidak keluar. Kalau mulut tidak ada masalah. Kalau sudah keluar dibalikin lagi, itu membatalkan apa? Puasa. Ngupil juga tidak membatalkan apa? Puasa. Ngupil. Kecuali upilnya dimakan baru. Ngotorin, bersihkan telinga juga tidak membatalkan puasa. Ya. Di antara juga pendapat yang benar, cebok juga tidak membatalkan puasa meskipun jari masuk ke dalam dubur untuk membersihkan misalnya, tidak membatalkan puasa karena dia bukan makan dan minum. Yang membatalkan puasa jelaslah makan dan apa? Minum. Itu semua perbuatan-perbuatan tadi tidak dikatakan makan dan juga tidak dikatakan minum. Baik, adab berikutnya adalah adab berbuka. Adab berbuka. Disunahkan ketika kita berbuka, pertama memastikan matahari sudah tenggelam. Dan dimaksud matahari sudah tenggelam adalah bulatannya semua sudah hilang.
sampai bulatannya semua hilang. Jadi kalau misalnya ini cakrawala, kalau baru sedikit belum, terus sampai tenggelam, begitu hilang baru kita boleh buka puasa. Sementara bulatannya masih kelihatan, tidak boleh kita berbuka. Hal ini berbeda dengan waktu sholat subuh. Waktu sholat subuh berakhir dengan terbitnya matahari. Matahari baru muncul sedikit, waktu sholat subuh sudah selesai. Bulatannya baru muncul sedikit, waktu sholat subuh sudah selesai. Bukan harus keluar seluruhnya. Tapi kalau waktu maghrib atau waktu berbuka puasa, harus bulatannya hilang semuanya. Harus bulatannya hilang semuanya. Ya. Nah, kita harus pastikan tersebut karena al-yakin la yazulu bisyak. Kaidah mengatakan keyakinan tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Dan kita yakin hukum asal kita adalah di siang hari. Kita tidak boleh berpindah daripada hukum asal kepada malam kecuali dengan yakin. Yakin tersebut dengan caranya gimana? Dengan memastikan bahwasanya bulatan matahari sudah tenggelam semuanya. Caranya bagaimana? Misalnya dengan kita punya jadwal dan kita tahu saya tinggal di Madiun, jadwal terbenam matahari jam sekian-sekian dan jam saya sudah tepat. Pokoknya kalau jam sudah tepat, saya sudah yakin, ya sudah. Meskipun muadzinnya belum azan-azan. Karena sebagian muadzin terkadang dia makan gorengan dulu baru dia azan. Dia masuk jelas sudah selesai. Sudah, ini jam sudah tepat. Jammu salah enggak? Benar jamku. Ya udah makan belum azan nih. Muadzin sudah makan ini baru Allah. Jadi makan dulu. Muadzin enggak boleh begitu. Muadzin kalau dia mau buka minum sebentar terus langsung apa? Azan. Jangan dia makan gorengan dulu 1 2 sehingga akhirnya orang menunggu azannya ya. Dia harus amanah. Muadzin itu harus amanah ya. Jadi kalau antum yakin dengan jam 6 itu silakan berbuka. Atau misalnya antum sedang di pinggir pantai, lagi sama istri kayak lagi menikmati tenggelam apa? Matahari. Kemudian antum sambil nunggu matahari turun. Begitu hilang, meskipun belum adzan, antum boleh makan dan minum. Boleh makan dan minum, boleh mencumbui istri, boleh dan yang lain-lainnya. Kenapa? Karena matahari sudah apa? Tenggelam. Meskipun orang belum adzan. Dan tidak usah ragu-ragu. Jangan bilang, tunggu mas. Siapa tahu balik lagi ke atas. Balik lagi ke atas hari kiamat. Udah kalau tenggelam selesai. Yang perlu antum perhatikan bahwasanya antum berbuka sesuai di mana tempat antum. Karena beda antara di atas dan di bawah. Beda. Orang yang coba kalau ada bangunan 100 tingkat, mana yang lebih dahulu berbuka? Yang di tingkat 100 atau yang di bawah? Di bawah atau yang di tingkat 100 apa yang di bawah? Mana yang lebih dahulu berbuka? Yang bilang di bawah angkat tangan coba. Saya ingin tahu yang bahlul siapa yang enggak. Yang bilang di bawah lebih dulu buka angkat tangan cepat. Jangan ragu-ragu, angkat aja, angkat. Biar jelas bahlulnya atau tidak. Yang bilang di bawah di luar buka angkat tangan cepat. Ayo mana? 1, 2. Angkat tinggi-tinggi, enggak apa. Shooting masuk enggak kan? Yang bilang atas di luar buka angkat tangan. Masya Allah mantap. Yang bilang sama-sama waktunya angkat tangan. Yang benar yang di bawah dulu karena bedroom gelap. Yang benar di bawah terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau masih di atas matahari masih kelihatan. Semakin kita di atas kita melihat matahari apa? Semakin belakangan karena kita ke atas kan kalau misalnya tenggelam kita kan kelihatan lagi kan gitu. Paham enggak? Dan itu benar. Saya pernah mengalami ketika saya sedang mau mendarat di Jakarta. Kemudian pilotnya berkata kepada para penumpang sekalian, saatnya berbuka. Menurut daerah Jakarta dan sekitar itu yang di atas mau mendarat. Saya buka masih ada matahari. Rupanya dia pakai jadwal di bumi. Dia pakai jadwal berbuka di bawah. Di atas belum, nggak boleh. Jadi kita berbuka mengikuti jadwal di mana kita berada. Makanya kalau antum pergi ke Burj Khalifah yang ada di mana? Di Dubai, ya kan itu sampai menembus awan. Ya. Entah berapa kilo tingginya itu. Ya. Itu bisa berbeda-beda orang waktu berbuka ya karena yang paling tinggi telat bukanya, yang paling bawah apalagi di bedroom di luar buka, di tempat parkir lebih di luar buka karena gelap. Baik.
Ini pertama, jadi ditinjau. Pokoknya kalau matahari masih kelihatan tidak boleh. Seandainya seorang di bandara kemudian mau take off, matahari sudah tenggelam, dia makan. Kemudian pas naik dilihat matahari, harus puasa lagi? Enggak perlu. Benar kalau dia naik matahari kelihatan. Tapi apakah dia harus puasa lagi? Tidak perlu karena dia sudah berbuka ketika dia posisi di bawah matahari sudah tenggelam. Tapi berikutnya menyesuaikan dimanapun Anda berada ya. Jangan Anda pakai lokasi sahur Anda. Jadi misalnya antum umroh, antum sahur di Jakarta. Di Jakarta jam 4:30 sudah sahur. Antum naik pesawat menuju Madinah. Di Madinah ternyata jadwal bukanya mundur. Harusnya kita buka di Jakarta jam 6, ternyata jam 6 di Jakarta, di Madinah masih jam 2. Terus apalagi musim panas, jadwal bukanya jam 7. Di Madinah jadwal buka jam 7. Sehingga perbedaan antara waktu buka di Jakarta dengan Madinah 5 jam. Itu kalau musim panas jadwal berbuka panjang. Jadi antum paham ya maksudnya? Antum sahur di Jakarta atau di Madiun, antum naik pesawat menuju Madinah, biasanya di Madiun buka puasa jam 6, ternyata jam 6 di Madiun, di Madinah masih jam 2. Antum harus nunggu lagi sampai jam 7 jadwal berbuka di Madinah. Berarti antum ada perbedaan antara buka puasa di Madiun dengan di Madinah 5 jam. Nah, apakah kita ikut jadwal Madiun buka puasa atau ikut jadwal Madinah? Jadwal Madinah. Kan di Madinah matahari masih terang. Tapi sebagian orang nekat, enggak mungkin syariat susah. Sudah jadwalnya buka aja ya. Ya sudah, buka aja tapi batal puasamu. Udah buka masih terang semua. Ya kalau kamu enggak kuat, saya enggak kuat Ustaz. Ya enggak kuat ya buka aja. Memang orang puasa boleh, orang bersafar boleh tidak berpuasa, santai aja. Tapi jangan kau bikin aturan, anggap sah. Kenapa ikut jadwal mana? Jadwal Madiun ya. Ini enggak Madiun enggak berlaku, yang berlaku Madinah. Bukan Madiun ya. Paham ya? Seperti itu ya. Jadi harus mengikuti jadwal di mana Anda berada. Kalau mau cepat, antum sahur di Aceh, bukanya di Papua. Cepat. Di Aceh mungkin sholat subuh jam berapa? Mungkin 5:30. Azan subuh jam apa? 5:30. Di Papua buka puasa jam 6, waktu Papua sama dengan waktu Aceh jam 4. Berarti kan lebih hemat. Makanya antum kalau pengen cepat, pokoknya pagi-pagi dari Aceh pergi ke Papua. Cepat seperti itu. Kalau berduit banyak jalan terus cepat buka ya. Tapi intinya berbuka dan bersahur ikut waktu setempat. Saya pernah menghadapi kasus begini. Ini kasus kenyataan. Jadi teman-teman mereka di Saudi, lebaran di Saudi. Jadi malam mereka di Mekah takbiran, Allahu Akbar, sudah maksud malam Idul Fitri, sudah 1 Syawal kan. Malam kan 1 Syawal sejak maghrib. Allahu Akbar. Indonesia ternyata belum. Besok masih puasa. Ustaz, bagaimana Ustaz? Ini saya lagi jadwal pesawat menuju ke Indonesia. Sampai Jakarta saya puasa atau tidak? Wah, kamu sudah lebaran di luar. Jadi dia udah lebaran, terus pergi ke Jeddah, naik pesawat menuju Jakarta, ternyata ru'yah di Indonesia masih belum apa? Belum puasa besok, belum lebaran, besok masih apa? Puasa. Jadi Saudi 29 hari, Indonesia 30 hari. Dan itu terjadi. Saya pernah langsung ditanya, malam saya bingung juga. Ustadz gimana nih? Saya puasa tidak atau tidak besok? Fatwanya sama seperti tadi. Kamu kalau lagi di pesawat, kamu lihat adzan subuh. Ketika adzan subuh posisimu di mana? Kalau posisimu masih di Timur Tengah, berarti kamu tidak usah puasa karena lebaran. Tapi kalau kamu adzan subuh sudah di Brunei Darussalam, berarti kamu ikut apa? Indonesia, puasa lagi. Karena hukum kita mengikuti posisi kita berada. Paham? Paham. Kecuali apa? Kecuali kamu di Madinah sudah ikut puasa 30 hari. Maka tidak ada puasa hari ke-31. Tidak ada puasa. Dan akhirnya
Saya ketemu dia, gimana? Oh, akhirnya kita tidak puasa Ustaz. Kenapa? Ketika waktu subuh kita masih di area apa? Timur Tengah. Jadi dilihat kan, bisa lihat di peta itu kalau di apa namanya? Di layar kelihatan. Oh, masih daerah Timur Tengah, posisi pesawat. Akhirnya kami tidak puasa. Itu contoh bahwasanya berbuka, bersahur kembali kepada posisi di mana kita berada. Jadi saya ulangi lagi, teman-teman Madiun ya. Mana yang duluan buka? Tingkat 100 apa underground? Siapa yang duluan buka? Lantai 1 atau lantai 100? Lantai 1. Alhamdulillah. Tidak ada yang bahlul. Baik. Apalagi adab berbuka. Adab berbuka selanjutnya adalah jadi pastikan segera berbuka, jangan tunda-tunda. Jangan tunda-tunda berbuka. Sebagaimana dalam hadis yang kita sebutkan, la yazalun nas bi khair ma'ajjalul fitr wa akharus sahur. Senantiasa umat ini dalam kebaikan jika menyegerakan berbuka dan menunda bersahur. Dan ini menyelisihi ahlul kitab dan menyelisihi orang-orang Syiah Rafidhah yang mereka berbuka jika sudah sangat gelap. Kelihatan bintang-bintang baru mereka berbuka. Ahlus sunnah begitu matahari tenggelam langsung berbuka. Jangan tunda-tunda. Dan alhamdulillah sunnah berlaku di tanah air. Ada yang bilang takjilan, takjil itu sama dari bahasa itu ma'ajjalul fitr, segera berbuka. Takjil itu segera buka dulu itu sunnah. Tapi ngomongnya pakai ain, takjil apa? Takjil. Karena kalau pakai hamzah takjil itu artinya mengakhirkan. Bahasa Arab tuh beda antara takjil dengan takjil. Kalau ta'jil pakai ain artinya menyegerakan, kalau takjil pakai hamzah mengakhirkan. Jadi bahasa Arabnya orang Madiun harus keren dikit. Ta'jil gitu. Jangan takjil. Kalau takjil itu bahasa Arab artinya mengakhirkan. Ini makan takjilan ya. Itu sunnah ya. Dalilnya apa? Rasulullah SAW pernah bersafar dengan para sahabat, di antaranya Bilal. Kemudian Rasulullah SAW berkata ketika matahari ghorabati syamsu, matahari tenggelam, Rasulullah SAW berkata, "Ya Bilal, inzil fajdah lana." Ya Bilal, ayo siapkan makanan buat berbuka. Matahari baru tenggelam. Sebagian sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, lau amsayta, nunggu sebentar ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Inzil fajdah lana," buka puasa. Ada sahabat yang berkata, "Inna alaika naharon," masih siang ya Rasulullah. Karena baru aja tenggelam dan cahaya masih terang. Kata Rasulullah, "Buka puasa sekarang." Akhirnya mereka buka puasa sampai seorang sahabat berkata, seandainya ada salah seorang naik di atas ontanya, pasti masih lihat matahari. Artinya dalil Rasulullah SAW menyegerakan berbuka, tidak menunda-nunda, menyegerakan berbuka. Jangan tunda-tunda. Waktu jelas berbuka, langsung berbuka. Bismillah, itu dapat pahala, menyegerakan berbuka. Kemudian berbuka, jangan lupa untuk berdoa terutama menjelang berbuka. Dalam hadis bahwasanya salatu da'watin la turad, 3 doa yang tidak ditolak, di antaranya doa as-shaim, doanya orang yang berpuasa. Orang berpuasa itu doanya mudah dikabulkan. Doanya mudah dikabulkan. Terlebih lagi ketika hendak berbuka, dalam sebagian riwayat as-shaim inda fitrihi. Doa orang berbuka ketika sedang doa orang berpuasa ketika sedang berbuka. Itulah waktu yang paling lebih spesifik lagi untuk mudah dikabulkan puasa. Dikabulkan doa, mudah dikabulkan doa. Ini disampaikan Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Kenapa? Ketika menjelang berbuka kita lagi haus-hausnya, lagi lapar-laparnya, dan itu kondisi yang memudahkan kita dikabulkan doanya. Di antara kondisi seorang yang mudah dikabulkan doa jika dia jauh dari kesombongan, jika dia dalam merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya disebut dalam hadis yang panjang orang yang asy'ath akbar, rambutnya semerawut penuh dengan debu, yang kemudian berdoa kepada Allah jauh dari kesombongan dan dalam kondisi butuh kepada Allah. Dan itu kita dapatkan kondisi itu ketika menjelang berbuka. Maka jangan lupa sebelum berbuka berdoa dulu. Banyak di antara kita ketika hendak berbuka tidak berdoa. Tidak apa-apa, oke saja. Tapi kalau bisa berdoa lebih baik. Dan itu pemandangan yang indah yang kita lihat ketika di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Antum kalau umroh kan melihat ya. Menjelang berbuka orang semua angkat tangan. Tenang aja, yang penting antum sudah selamatkan gorengan, selesai semua. Ini wilayah saya, udah fokus berdoa. Jangan berdoa lihat gorengan masih. Selamatkan dulu, amankan, sudah amankan selesai. Berdoa fokus
Fokus sama akhirat, jangan fokus sama gorengan. Gorengan sudah selesai. Kalau udah mau buka udah sibuk, udah pegang gorengan. Allah berlakbar langsung gorengan. Katanya kalau korma sunnah, gorengan wajib. Apalagi minyak mahal. Jadi udah, pokoknya gorengan-gorengan sudah amankan, berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Makanya Ibnu Katsir rahimahullah berdalil dengan urutan ayat dalam surat Al-Baqarah. Allah mengatakan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Setelah Allah menyebut tentang ayat tentang puasa, setelah itu Allah mengatakan, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentangku, katakanlah aku sangat dekat untuk mengabulkan doa mereka. Setelah itu Allah sambung lagi dengan ayat puasa, "Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum." Di malam hari dihalalkan bagi kalian untuk bergaul dengan berhubungan istri-istri kalian. Tidak ada faedah Allah memasukkan tentang dikabulkannya doa di antara dua ayat tentang puasa, kecuali menunjukkan doa bagi orang yang berpuasa itu mudah dikabulkan. Ini faedah dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Karena seakan-akan ayat yang asing masuk di antara pembahasan tentang bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwasanya doa orang berpuasa secara umum, orang berpuasa dari pagi sampai malam dikabulkan, sampai maghrib dikabulkan doanya. Tetapi lebih lagi ketika menjelang berbuka. Jadi jangan lupa angkat tangan berdoa di puncak-puncak kita kehausan, kelaparan. Ini itu benar-benar kita rasakan. Tapi kalau orang puasa kerja, kalau nggak kerja santai. Seperti saya kadang puasa cuma ngetik, cuma baca, nggak begitu rasa lapar dan haus. Kecuali kalau puasanya di Madinah, musim panas, oh itu benar. Rasa apa? Haus, lapar, jalan kaki menuju Masjid Nabawi. Kadang bibir kita pecah sendiri karena. Tapi kalau di Indonesia santai di dalam kamar pakai AC, tinggal baca buku, ngantuk tidur, bangun lagi baca lagi, nggak kerasa. Cuma telepon, sayang sudah masak apa? Oh sudah selesai. Tapi kalau kerja, orang-orang kerja yang kerja keras benar-benar kelaparan, kehausan, itu saat-saatnya antum bermunajat kepada Allah. Lagi puncak haus, puncak dahaga, puncak lapar, angkat tangan. Gorengan tuh apa? Kecil, gampang. Nanti. Jadi baru makan silakan. Nah, sunnahnya ketika kita berbuka, bilang bismillah. Bilang apa? Bismillah. Kemudian yang pertama kita buka dengan rutab. Rasulullah membuka puasanya dengan apa? Rutobat. Kalau tidak ada rutobat, tamarat. Baru kemudian rutab itu korma yang masih coklat-coklat. Kalau sudah enggak ada, pakai korma tamar. Tamar itu yang hitam itu. Kalau enggak ada hasawat min ma. Kalau tidak ada Rasulullah minum air. Jadi sunnahnya korma dulu, baru air putih. Korma dulu. Ya. Apakah harus ganjil? Tidak harus ganjil. Datang korma dalam jumlah ganjil, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, cuma ketika hendak makan korma, ketika hendak sholat id. Dan tidak dikiaskan. Tidak dikiaskan oleh karenanya, yang penting makan korma. 2, 4, 5, 7, terserah. 25, tidak ada masalah. Kalau saya korma buka puasanya sekedar syarat saja, pokoknya 1, 2 selesai langsung saya ambil gorengan ya. Tapi kalau di Madinah orang-orang Arab tuh menikmati korma, mereka makan korma 1 sampai 7 sampai mereka nikmati benar-benar korma itu makanan kesukaan mereka. Kalau saya enggak terlalu ya. Punya korma 1, 2, 3 langsung tahu isi ya. Tapi maksud saya kita jalani sunnah, jalankan apa? Sunnah ya. Terus Ustaz boleh berdoa dengan doa misalnya dhahabat dhama'u wa abtalatil uruq wa thabata lahu insyaallah. Ada khilaf tentang hadis ini, mengatakan dhaif, ada mengatakan hasan, tapi enggak ada masalah. Baca aja. Tapi setelah kita minum tadi bismillah, makan korma dan gorengan, terus kita minum. Setelah minum kita bilang dhahaba ad-dhama'u, telah hilang dahaga. Wa abtalatil uruq, dan bahwasanya kerongkongan sudah basah. Wa thabatal ajru insyaallah. Kalau kita boleh berdoa, orang berdoa Allahumma lakasumtu bi, enggak ada masalah. Doa asalnya doa bebas. Tapi tidak dikatakan itu hadis Nabi karena hadisnya dhaif. Terutama orang juga para ulama juga bermudah-mudah dalam hadis yang dhaif kalau hanya sekedar fadhailul a'mal. Doa disyariatkan. Kemudian juga seorang sahabat berdoa, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfir li. Datang sahabat berdoa dengan doa tersebut. Saya lupa Abu Musa al-Asy'ari atau siapa. Ya. Allahumma inni as'aluka
bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfira li. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau dengan rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu agar Kau mengampuni aku. Jadi doa bebas, intinya doa bebas. Jadi enggak usah ribut-ribut ayo. Allahumma laka sumtu, enggak usah. Boleh-boleh saja dan disebut oleh para fuqaha itu juga dibolehkan, terserah. Yang penting bismillah. Baik, sunnahnya setelah kita makan korma salat dulu ya, salat dulu ya. Rasulullah demikian setelah makan korma qabla an yusalli. Rasulullah SAW makan korma sebelum salat ya. Baru kemudian salat ya. Ya sebagian langsung makan besar silakan aja enggak ada masalah ya. Yang penting kita bisa salat dengan khusyuk, kalau habis itu makan lagi ya tidak jadi masalah. Baik, demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.